kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada Pak Arjianto karena telah berkenan untuk meluangkan waktunya kepada saya dalam rangka melengkapi tugas yang saya buat dalam program Guru Penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual. Kita akan berbicara, kita akan mengobrol dan berdiskusi mengenai langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang Bapak ambil selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, karena tugas ini kita rekam dan kemungkinan nanti akan diupload untuk kelengkapan tugas. Apakah Bapak bersedia seandainya nanti saya menguploadnya di media sosial? Ya, bersedia. Terima kasih Pak. Yang pertama sekali Pak, sebagai seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah, kalau boleh saya tahu, dari awal karir Bapak sebagai pemimpin, sudah berapa tahun Bapak menjadi kepala sekolah Pak? Menjadi sekolah udah lebih 10 tahun gitu ya. Sudah lebih 10 tahun. Yang berada di sekolah SMP 8, 10 kota di atas, 10 kota Singkara, udah kira-kira lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun ya Pak Ya. ya. Jadi dari 10 tahun lebih itu tentunya sudah banyak keputusan-keputusan, baik itu yang berkaitan dengan kebijakan sekolah, baik itu berkaitan dengan kebijakan murid ataupun dengan rekan-rekan guru yang Bapak buat. Nah, selama Bapak mengambil keputusan itu, apakah Bapak pernah mengalami sebuah dilema ketika Bapak mengambil keputusan? Ada pertentangan di dalam diri Bapak mengenai keputusan yang Bapak ambil? Mengenai pengambilan keputusan di setiap apa yang dipimpin mungkin memiliki dilema. Iya Pak. Tapi dilema itu itu kan nanti sesuaikan dengan aturan yang ada. Kemudian aturan juga bisa disesuaikan nanti dengan kondisi di mana sekolah, di mana kita mengambil keputusan tadi. Ya, jadi sebuah keputusan itu Ya. bisa kita sesuaikan dengan bagaimana kondisi yang terjadi saat pengambilan keputusan itu terjadi ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu Pak, begini Pak, selama Bapak mengambil keputusan yang Bapak kerjakan waktu menjadi pimpinan di sebuah sekolah, dari 10 tahun yang Bapak sampaikan tadi, apakah pernah Bapak mengambil sebuah keputusan yang keputusan itu bertentangan dengan apa yang Bapak yakini dan itu masih menjadi berkesan lah bagi Bapak sampai saat ini? Apakah pernah terjadi kasus seperti itu Pak? Yang paling berkesannya gitu Pak? Ya, suatu mengambil keputusan itu kita berpijak daripada aturan yang sudah ada. Ya. Kemudian kita tidak pula terlalu kaku dalam aturan. Kadang-kadang memang harus ada dipertimbangkan dengan segi-segi dengan kondisi, keadaan, situasi. Ya Pak. Situasi di saat itu berada, kemudian di saat di mana sekolah itu berada. Kita pertimbangkan itu. Ya Pak. Pertimbangkan segi-segi yang lainnya. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan, setiap ada keputusan, setiap ada Ya. kebijakan pasti selalu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, Apakah Bapak masih ingat ada suatu keputusan yang menurut Bapak sampai hari ini Bapak memimpin sebuah sekolah, keputusan itu sangat berkesan di kehidupan Bapak dan mempengaruhi keputusan yang Bapak ambil, jadi pedoman oleh Bapak keputusan yang Bapak ambil? dalam pertimbangan di dalam sekolah yang sering ditekan adalah keputusan yang berhubungan dengan siswa. Ya, ada hubungan siswa. Kemudian ada masalah mungkin kenaikan kelas yang harus dipertimbangkan dengan kondisi dan situasi yang ada. Iya Pak. Di sekolah dan saat itu berada. Nah, kalau boleh kita gali lebih dalam lagi Pak mengenai ketika Bapak harus mengambil keputusan ketika rapat kenaikan kelas gitu ya Pak ya. Ya. Kalau boleh kita gali lebih dalam Pak, kira-kira apa yang menjadi dilema oleh Bapak ketika itu?
Eee, yang menjadi dilema kadang-kadang yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemudian, keadaan. keadaan yang, keadaan siswa, kemudian kita juga harus mempertimbangkan, secara bersama dengan guru, bagaimana siswa itu seandainya mana yang lebih seandainya siswa itu tidak dinaikkan, Iya. ya, daripada dinaikkan. Nah, itu kita pertimbangkan. Seandainya tidak dinaikkan mungkin akan lebih fatal, untuk masa depannya nantinya. Oke, jadi Ya, kalau boleh kita simpulkan, ada pertimbangan di diri Bapak, keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. ya. Sedangkan menurut aturan, anak ini memang Nah, ini tidak tidak layak untuk dinaik, ya, dinaikkan. ya, Tetapi kalau kita mengingat jangka panjang masa depan anak itu, terpaksa iya, harus dinaikkan iya. juga akhirnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin dipertimbangkan Nah, dengan jadi dengan ininya, dipertimbangkan ya, mungkin ada aturan-aturan atau ada tugas-tugas ya, tambahan ya, yang ya, bisa ya. diberikan kepada anak. Nah, eh, bagaimana langkah-langkah Bapak untuk mengambil keputusan anak ini kita naikkan dengan catatan, dengan beberapa catatan? Apakah Bapak ada langkah-langkah sebelum Bapak mengambil keputusan seperti itu? Ya. Kita melihat dari aturan dulu ya. Kita tetapkan dulu aturan, kemudian kita musyawarahkan dengan seluruh majelis guru dan kemudian warga sekolah yang berada di sana. Di lingkungan Jadi sekolah? keputusan itu tidak kita ambil saja, kita pertimbangkan, kita musyawarahkan, nah baru nanti kita akan, mengambil suatu keputusan. Nah, jadi sebelum keputusan Iya, itu dilahirkan, ada musyawarah, ada diskusi dulu dengan rekan-rekan guru, iya kan guru. dengan wakil kepala sekolah. Iya, Nah, sehingga nanti harapannya tentu setiap warga sekolah itu bertanggung jawab bertanggung terhadap jawab apa yang kita apa yang putuskan. kita putuskan Iya. bersama gitu ya Pak ya. Sangat menarik sekali Pak mengenai langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Bapak laksanakan tadi. Eh, Selama Bapak mengambil keputusan seperti itu, keputusan yang mengandung dilema, keputusan yang ada bertentangan nilai. Nah, kira-kira langkah-langkah atau hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Iya. Yang efektifnya kita, berpedoman dulu kepada aturan. Iya, kita bermain Nah, aturan. kemudian kita, menerima masukan dari seluruh guru, ya efektifnya. Kemudian lagi baru kita nanti mengambil keputusan, yang, kita ambil keputusannya. Jadi intinya kita musyawarahkan dulu dengan seluruh guru. Iya, berarti Ya, artinya keputusan itu tidak langsung serta-merta Bapak iya, jadikan sebuah keputusan, tetapi itu adalah hasil dari musyawarah bersama dengan guru-guru dan unsur yang warga yang ada di sekolah iya gitu ya Pak ya. sekolah. Nah, untuk selanjutnya Pak, tentu selama Bapak menjadi pemimpin di sebuah sekolah, menjadi kepala sekolah, tentu tidak berjalan lancar-lancar saja ketika Iya, Bapak mengambil keputusan. Mungkin ada tantangan-tantangan atau ada kendala yang Bapak anggap sebagai tantangan yang mesti Bapak laksanakan ketika mengambil sebuah keputusan di sekolah. Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira menurut Bapak yang menjadi tantangan-tantangan itu dalam mengambil keputusan hal-hal yang seperti apa Pak? yang merupakan tantangan, dalam pengambilan keputusan, karena kita, sekolah, kemudian kita ada hubungannya orang tua, siswa, dan kemudian rekan-rekan guru. Karena, yang paling itu adalah orang tua, kemampuan, pendidikan orang tua itu mungkin berbeda dengan, kita guru. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami, karena tidak itu. Jadi kami harus bisa menyesuaikan, kita lihat juga, tingkat pendidikan dari Iya. orang tua siswa, kemudian lingkungan di mana Hmm. ia berada. Berarti Nah, itu yang adalah kajian-kajian secara simpel atau sederhana iya, sebelum Bapak mengambil keputusan bisa mempertimbangkan tentang keadaan geografis, keadaan pendidikan keadaan orang pendidikan tua. orang tua. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira kalau di sekolah yang Bapak pimpin sekarang ini, kalau kita rata-ratakan, apakah kalau kita beri level dari 1 sampai 10, Pak, pendidikan orang tua itu yang memahami pendidikan, menurut Bapak sekarang ada di level berapa, Pak? Kalau di sekolah yang sekarang ini, SMP 8, 10 Kota Singkara, mungkin ya, levelnya hanya level 2. Level 2. Ya mungkin, levelnya level SLTV nah kan, SLTP baru, belum Pak, ya, yang masih berarti rata-ratanya sebagian baru sebagian tamat ya, SLTP ya sebagian. STP sebagian ya. Menurut Ya, Bapak, apakah tingkat pendidikan orang tua itu berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan sekolah yang Bapak pimpin? kalau kalau itu memang sangat berpengaruh Sangat berpengaruh ya, sangat Pak ya? pengaruh karena untuk, komunikasi
lebih lancar kita dengan, orang tua yang berpendidikannya mungkin lebih lebih tinggi. Makanya orang tua yang pendidikan lebih tinggi, anaknya lebih bagus. lebih bagus Nah, ya. ya. Karena kita komunikasi kita lebih lancar dengan orang yang pendidikannya lebih lebih tinggi. Kalau menurut Bapak itu sebuah hambatan atau sebuah tantangan? Bisa juga sebuah hambatan, bisa juga sebagai tantangan. Bisa sebagai Ya, tantangan ya Pak ya. ya, Nah oke Pak, kita lanjutkan ke berikutnya, topik ini semakin menarik. Seterusnya ketika ada sebuah hal yang harus Bapak buat keputusan atau kebijakannya, apakah Bapak biasanya memiliki satu waktu tertentu atau ketika kasus itu terjadi, Bapak langsung mengambil keputusan ketika itu juga? ya. Dalam mengambil keputusan, kan ada yang mungkin yang kita sudah programkan apa yang akan, permasalahan yang akan timbul, Iya Pak, itu sudah ada jadwal. Kemudian yang keputusan, dalam permasalahan itu memang ya harus secepatnya, harus secepatnya. ya tidak boleh ditunda-tunda, hari itu memang kejadian memang harus dikeluarkan secepatnya, nah ya. Supaya permasalahan Jangan itu ya, tidak tidak melebar kemana melebar mana. ke mana-mana. Iya, oke Pak. Dalam mengambil sebuah keputusan, tentu Bapak tidak bisa berjalan sendiri seperti yang Bapak sampaikan tadi, Ya, Bapak berkolaborasi, Bapak bermusyawarah dengan rekan-rekan guru. Nah, kira-kira di sekolah ini Bapak, ada ndak seseorang atau sesuatu yang membantu Bapak dalam mengambil, keputusan dalam kasus-kasus yang melibatkan ada dilema etika di dalamnya? dan, kepala sekolah sebenarnya, banyak dibantu oleh wakil. Iya, Pak. Nah, kemudian lagi di bawah wakil tuh ada wali kelasnya. Kemudian ada juga pembina-pembina yang lainnya. Itu sebenarnya sudah, kepala sekolah yang menjalankan tugas-tugas kepala sekolah yang diperuntukkan kepada bidang-bidang masing-masing. Nah, jadi kepala sekolah itu memang ya, ada yang tangan-tangannya Iya. yang untuk mengerjakan, apa yang ada di sekolah ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak, dalam Ya, pengambilan keputusan itu Bapak merasa sangat terbantu oleh oleh wakil, wakil, oleh wali kelas, oleh wali kelas, guru-guru guru-guru, yang lain. Dengan arti kata Bapak memberdayakan semua warga memberdayakan, sekolah iya, sehingga keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu bisa disepakati seluruh warga dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga seluruh seluruh sekolah. sekolah. Sangat menarik sekali menurut saya Pak. Iya, Pengalaman-pengalaman yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi, sebuah inspirasi bagi saya ketika saya diberikan kesempatan, untuk menjadi pemimpin di sebuah sekolah, ataupun jadi pedoman bagi saya ketika saya melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir, itu merupakan sebuah motivasi dan inspirasi bagi saya sebagai salah seorang calon guru penggerak dan mudah-mudahan nanti bisa saya tularkan juga kepada guru-guru yang lain supaya kita bisa sama-sama bergerak memajukan sekolah ya Pak ya. iya. Nah, terakhir Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ini, dari awal perbincangan kita tadi, dari awal, bicara kita tadi, dari pengalaman-pengalaman yang Bapak sampaikan tadi dan dari diskusi-diskusi yang kita lakukan, kira-kira ada ndak sebuah pembelajaran atau yang bisa Bapak ambil dari yang kita lakukan hari ini, Pak? Eee, Apa yang kita bicarakan sekarang ini memang ya banyak yang kita kita itu kan, kita ambil pelajarannya, mengenai di dalam, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Memang ya kerjasama kerjasama tiangnya, Kerjasama artinya. kerjasama yang solid, oleh seluruh, mulai dari kepala sekolah, wakil, dan guru-guru lainnya, warga sekolah, itu memang sangat menentukan untuk keberhasilan, di suatu sekolah. Oke Pak, Ya, intinya kita harus melakukan kerjasama, kolaborasi ya, dalam penyelesaian sebuah permasalahan, dalam menyikapinya dengan sebuah keputusan, walaupun keputusan itu ada, dilema-dilemanya, tetapi dengan sebuah kolaborasi kita bersama-sama bertanggung jawab, kita ya, sama-sama melaksanakannya. Mungkin, sudah cukup kegiatan, wawancara kita atau diskusi kita hari ini, Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah berkenan untuk meluangkan waktu dan Bapak telah berkenan membagi pengalaman dengan saya. Mudah-mudahan, bisa menjadi motivasi dan pedoman juga bagi saya kelak hendaknya. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu dalam memimpin
sebuah sekolah ke depannya. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal Terima kasih alamin. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak Firman. Alhamdulillah sehat. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena pada hari ini Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi, berbagi pengalaman atau bisa dikatakan kita wawancara mengenai keputusan-keputusan yang Ibu ambil ketika Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Ya. Saya konfirmasi sekarang Bu Rana adalah kepala SMA Negeri 2 Sumatera Barat ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah itu udah berapa tahun Bu? Hampir masuk 2 tahun, 1,5 tahun lah. Hampir masuk 1,5 tahun. Ya. Nah jadi selama 1,5 tahun itu Bu Rat tentu sudah begitu banyak keputusan-keputusan yang Bu ambil dengan kapasitas sebagai kepala sekolah. Ya. Nah dari sekian banyak keputusan yang Bu ambil itu, apakah Bu Ratna pernah menghadapi dilema dengan adanya pertentangan-pertentangan nilai di dalam keputusan yang Bu Ratna ambil? Ada Bu. ada. Kalau boleh saya tahu Bu, pertentangan-pertentangannya bagaimana itu Bu? Ada pertentangan yang kita lihat itu dia kasusnya dia sama-sama benar keduanya, tapi kita susah untuk mengambil keputusan mana yang paling bagus. Kemudian juga ada keputusan yang satu benar tapi satu salah. Ya, ada juga sebuah masalah kedua-duanya sama salah. Sama-sama salah. Iya. Tapi kita harus memutuskannya juga. Berarti selama ini ditemukan kasus yang seperti itu, apakah Ibu pernah melakukan identifikasi atau menelusuri kasus yang sama-sama benar ini karena apa, yang harus ada pertimbangan benar salahnya seperti apa gitu, Ibu pernah mengidentifikasinya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi keputusan yang harus Ibu buat seperti itu? Ya, jadi ketika ada yang melaporkan kita ada sebuah kasus, kemudian kita di situ ditantang untuk membuat sebuah keputusan, tentu kita harus mengacu dulu, pertama lihat dulu kasusnya apa, kemudian dilihat apakah ini kasus ini benar atau salah. Tentu kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan di sekolah, keyakinan sekolah, kemudian kalau itu terkait dengan siswa berarti kesepakatan dengan siswa seperti apa. Kemudian kita lihat lagi regulasi yang ada. Nah, kemudian kita lihat lagi dampaknya apa. Jadi kemudian ketika kasus itu disampaikan ke kita, maka tentu saja kita akan teliti berbagai sudut pandang. Ya, umpamanya kasusnya tentang siswa. Ketika kasus tentang siswa yang melaporkan guru, otomatis kita lihat menurut siswa bagaimana. Nah, ketika keduanya sudah mendapatkan gambaran yang utuh, maka kita baru bisa membuat sebuah keputusan. Nah, selama ini bagaimana Bu Rana menjalankan keputusan tersebut yang mengandung dilema-dilema seperti itu? Baik. Sebuah kasus kadang-kadang, sebuah dilema itu kadang-kadang kita lihat ada tingkatannya. Kalau kasusnya itu ringan, itu bisa spontan kita menyatakan, bisa kita ambil sebuah keputusan spontan, kayak gini aja lah. Tetapi ada juga kasusnya yang sedang, yang sedang berarti melibatkan sedikit orang. Misal, kalau keputusan itu terkait dengan anggaran, atau terkait juga dengan wakil kesiswaan, berarti kita cukup diskusikan dengan orang itu saja. Tapi ada kasus yang berat, itu nggak bisa seperti itu. Berarti harus ada dibawa ke rapat unsur pimpinan, bahkan harus kita bawa ke rapat majelis guru. Ya. Saya merasa itu sesuatu yang sangat menarik ya Bu Rat ya. Kalau boleh saya tahu Bu Rat, dari selama 1,5 tahun Bu Rat menjadi kepala sekolah, kira-kira ada enggak satu kasus
yang menurut Bu Ratna itu berkesan, diingat-ingat sampai sekarang masih dipertimbangkan, apakah betul enggak ya keputusan saya ini, apakah bertentangan enggak ya keputusan yang saya ambil. Masih Seperti itu, Bu. merasa-merasa Nah, ya Pak masih ya? merasa-merasa seperti itu. Masih merasa-merasa betul atau tidaknya. Apa ya? Kasus yang berkesan. Tapi kita tidak tahu apakah ini kasus berkesan atau tidak ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya dari apa yang saya sampaikan ini rasanya bisa menjadi sebuah manfaat. Jadi dulu pernah waktu tahun 2022 di awal saya menjabat kepala sekolah, kita itu ikut lomba PPID juga, pejabat informasi publik dan dokumentasi. Di saat itu kita menyarankan, kan ada instrumen yang mau kita kasih. Kita menyampaikan bagaimana kalau sekiranya, ini usul pribadi nih, bagaimana kalau sekiranya ruang resepsionis atau lobi ini kita jadikan sebagai ruang PPID. Di saat itu ada teman kita wakil yang menyatakan bahwa tidak mungkin ruangan ini menjadi ruangan PPID karena ini letaknya di depan dan kecil. Jadi ditolak. Jadi waktu itu 2 wakil menolak. Di saat 2 wakil menolak, dalam pikiran kita kan ini bisa, dari segi anggaran bisa, dari segi tempat juga memadai. Kemudian di waktu itu teman kita menyarankan letak ruang PPID-nya di belakang. Nah, ketika ruang PPID di belakang, kemudian kita lihat itu rasanya tidak kondusif karena tidak mungkin tamu datang ke belakang, atau tamu belakang juga disarankan ke samping, tidak. Karena setiap orang masuk pasti ke depan. Sehingga ketika kita tidak menemukan win-win solution, maka itu dipending. Kemudian tahun sekarang 2023 kita dihadapkan dengan permasalahan sama. Jadi kita membutuhkan ruang PPID. Akhirnya sebenarnya ide kita itu kan kepingin ruang PPID itu di tempat itu. Tapi kita tidak paksakan kehendak. Akhirnya diajaklah teman-teman untuk studi tiru. Nah, ketika diajak menjelang teman-teman diajak studi tiru. Nah, kita kan mempunyai wacana tuh ruang itu bisa jadi ruang PPID. Jadi kemarin ada kesempatan untuk mengajak teman supaya bisa ruang itu disulap menjadi ruang PPID. Jadi ketika ada siswa kelas 12, mereka memberikan kenang-kenangan, di saat itu kita tawarkan, Ibu kepingin di lobi itu ruangannya seperti ini. Mau nggak bantu Ibu bikin hurufnya, tapi hurufnya seperti ini. Nah, kita libatkan lagi orang lain, tetapi bukan yang menentang kita, orang lain, pihak ketiga yang kita tampilkan. Kemudian kita libatkan bendahara, sehingga tersulaplah satu sisi yang betul-betul ruang PPID. Akhirnya itu selesai. Nah, baru sekitar 1/3. Nah, setelah itu baru ketika tahun sekarang kita mau lomba lagi, supaya mereka sama dengan apa yang kita inginkan, akhirnya diajak, kita adakan rencana kegiatan studi tiru. Ternyata kegiatan studi tiru malah ruangan PPID yang ada itu lebih kecil lagi daripada ruangan yang ada sekarang. Ternyata dengan kegiatan itu malah sekarang itu panitia yang semangat menjadikan ruangan itu menjadi ruangan PPID. Nah, ketika kita memutuskan ruangan itu disulap menjadi ruangan PPID, itu kita rapatkan. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Jadi instrumen itu kita perlu ruangan PPID. Jadi desainnya bagaimana? Akhirnya muncullah ide-ide dari panitia sehingga berhasillah menetapkan bahwasanya kasus kita ini ruang PPID-nya letaknya di sana. Nah, jadi itu kalau menurut saya menarik sekali Pak Firman. Arti kata 1 tahun menunggu keputusan dan alhamdulillah sekarang dealnya di sini. Itu menarik sekali. Nah, dalam 1 tahun itu tentu Ibu ada kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan untuk supaya bisa mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana itu yang efektifnya, Bu? Makanya ketika kita bertentangan dengan orang yang istilahnya kan tadi kita punya ide, teman kita punya ide.
Kemudian kita sebagai pemangku kebijakan tentu tidak bisa memaksakan Iya, kehendak. iya betul. Nah, supaya ide kita bisa dimengerti oleh orang, maka kita libatkan orang lain tadi. Orang pihak Kemudian ketiga kita mencari momen yang pas tadi. supaya ide itu bisa Iya. seperti itu. Jadi orang ketiga itu Sebagai- penting, ya. sebagai pembanding ya, orang Sebagai ketiga pembanding, ya. dan menentukan momen yang pas ketika emosinya sama-sama bagus, Ya. bisa kita masukkan pemahaman kita gitu. Iya. Ya, itu sebuah hal yang menarik sekali Bu, dan juga jadi pembelajaran juga bagi saya nantinya seandainya nanti diberikan kesempatan ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, yang dari sebanyak keputusan yang pernah Ibu ambil dan dilema-dilema yang Ibu kan, apakah Ibu punya tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan yang paling berat itu yang pertama adalah ketika ada orang yang tidak sevisi dengan kita. Jadi dalam kehidupan tuh tentu ada orang yang satu visi, ada orang yang oposisi, itu pasti. Jadi ketika kita mau membuat sebuah kebijakan, apalagi kebijakan itu tidak ada SOP, maka kita akan sulit sekali untuk menghadapi orang ini. Terus kita akan kesulitan sama orang-orang yang idealis, ya, yang idealis, yang tidak bisa, yang istilahnya dia cuma memandang satu sisi, tanpa memikirkan dampak. Itu susah sekali tuh Pak. Kemudian tantangan kita akan berat membuat sebuah keputusan apabila memang SOP regulasi yang ada di sekolah tidak ada. Itu susah sekali tuh Pak. Kita berjalan tanpa pedoman gitu ya. Iya, itu tantangan kita. Mungkin pertanyaan berikutnya Bu, tentu selama mengambil keputusan Bu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa ada faktor-faktor atau seseorang yang mendukung Ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema-dilema yang terjadi itu. Iya, kecenderungan saya cenderung melibatkan orang Pak. Ya, melibatkan orang untuk mengambil sebuah keputusan. Contoh yang ringan ya Pak ya, tetap kita berkoordinasi. Contoh, ada surat undangan lomba futsal. Kalau anak ikut lomba, anak bisa ikut lomba. Tapi di suatu sisi lagi, kita kalau dari segi anggaran aman. Kalau dari segi anak perlu kita tanyakan kepada pembina. Kita bisa ikut lomba, anggarannya ada, anaknya juga ada. Cuman kita ingin menanyakan dengan jarak yang sedikit ini, dengan waktu cuma 5 hari, mampukah kita mempersiapkan anak yang targetnya juara? Nah, sehingga di saat itu kita tanya-tanya, maka dibuatlah kesimpulan, ini arsip, ini dilanjutkan tidak lanjuti. Itu ringan tuh Pak. Jadi ketika kita berkoordinasi dengan orang, maka itu akan lebih nyaman. Saya sangat tertarik sekali Bu dengan pengalaman pengambilan keputusan yang sudah Bu jalankan, dan juga bagaimana lika-liku Bu harus sampai menunggu 1 tahun untuk mencapai tujuan dengan mengeluarkan keputusan tertentu. Nah, mungkin kita sudah sampai di akhir sesi kita kali ini Bu. Menurut Bu Rana, dari diskusi kita, dari wawancara kita hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang Bu Rana dapatkan ketika kita melakukan wawancara? Ya, jadi ketika Pak Firman menyatakan kita diskusi hari ini, yang saya dapatkan adalah yang pertama, sebenarnya mengambil keputusan itu memang tugas tanggung jawab kepala sekolah, dan untuk membuat sebuah keputusan itu tidak mudah, karena setelah keputusan itu keluar, itu akan memberikan dampak kepada orang banyak. Jadi kalau menurut saya, setiap seorang pemimpin membuat sebuah keputusan, apalagi dilemanya adalah antara benar dan benar, itu mesti diperhatikan beberapa aspek, betul-betul teliti, betul-betul komprehensif melihatnya. Apalagi ini terkait dengan anak, dengan siswa. Jadi kalau itu kasusnya, maka lihatlah dari berbagai sudut, libatkan orang yang pakar di antara mereka, kemudian
libatkan orang banyak untuk membuat sebuah keputusan, apalagi keputusan itu berat, dan yakinlah kalau keputusan itu dibuat bersama, insya Allah beban kita sebagai pemimpin lebih ringan. Lebih ringan lagi. Iya, Dan bisa dipertanggungjawabkan juga bersama-sama. dipertanggungjawabkan. Luar biasa sekali Bu, apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Dan juga saya mohon izin Bu, karena ini juga untuk tugas melengkapi tugas demonstrasi kontekstual. Nanti di modul 3.1 saya mohon izin hasil rekaman video wawancara kita ini mungkin akan saya upload di sosial media. Apakah Ibu keberatan? Tidak Pak, Tidak, terima silahkan. kasih Bu. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktu Bu Rana yang telah berbagi dengan saya, dan saya doakan semoga Bu Rana selalu sehat dalam menunaikan tugas Amin, senantiasa dalam amin ya lindungan rabbal Allah alamin. SWT. Amin. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Setelah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.